لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita masih berbincang mengenai al-miqat. Dari dua hadis yang telah kita baca, yaitu hadis Abdullah bin Abbas dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Apa perbedaan di antara keduanya? Kenapa al-muallif mengikutkan setelah hadis Abdullah bin Abbas dengan hadis Abdullah bin Umar? Nah, siapa yang awas sehingga memperhatikan perbedaan? Ini muallif menyebutkan pada hadis Abdullah bin Abbas dengan 4 tempat miqat, yaitu pada ahli Madinah dan Khulaifah, al-Syam, al-Kufah, ahli Najd, Qarnal Manazil, dan ahli Yaman dalam Najd. Kemudian disebutkan pada hadis Abdullah bin Umar hanya 3, yaitu untuk ahli Madinah dan Khulaifah, ahli Syam, al-Kufah, dan ahli Najd, Qarnal Manazil. Kemudian disebutkan padanya hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan ahli Yaman dalam Lam. Mungkin Abdullah yang di bawah ini Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar. Baik. Jadi itu perbedaan. Ahsan. Barakallahu. Kemudian terkait dengan masalah al-miqat, bahwasanya para ulama khilaf mengenai hukum menunda ihram al-hajj maupun al-umrah, ihram al-hajj ataupun al-umrah dari al-miqat. Artinya seorang melewati al-miqat, dia tidak ihram, bahkan bisa pula dia ihram setelah al-miqat. Apa hukumnya? Menurut para ulama yang disepakati oleh mereka bahwa perbuatan ini tidak boleh, la yajuz. Oleh karena itu bagi barang siapa yang melewati al-miqat, dia harus memulai ihramnya. Apakah itu ihram al-hajj ataupun ihram al-umrah. Tidak boleh dia melewatinya tanpa ihram. Hanya saja yang diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah dia boleh memulai ihramnya di wilayah di atas al-miqat. Wilayah di atas al-miqat, artinya sebelum al-miqat. Menurut mayoritas para ulama, bahwa yang demikian itu diperbolehkan.
demikian itu diperbolehkan. Bahkan sebagian menukilkan al-ittifaq, menukilkan kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu' wa ajma'a man yu'taddu bihi min as-salaf wal khalaf min as-sahabati wat tabi'in faman ba'dahum, telah sepakat orang-orang yang dianggap dari kalangan salaf dan al-khalaf, dari as-sahabat, at-tabi'in, serta yang setelah mereka, ala annahu yajuzul ihramu minal miqat wa mimma fawqahu, bahwasanya boleh ihram dari al-miqat dan dari yang di atasnya, dari al-miqat dan dari yang di atasnya, artinya dari yang sebelumnya, sebelum al-miqat. Namun penukilan ijma' ini untuk kalangan as-sahabat tabi'in memang demikian ada. Adapun di kalangan ahlul ilm terjadi khilaf. Menurut Daud al-Zahiri tidak boleh ihram dari tempat di atas al-miqat, yakni dari sebelum al-miqat. Namun yang kuat pendapat mayoritas para ulama bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Apalagi telah terbentuk al-ijma' sebelumnya, kesepakatan sahabat, tabi'in, ya, dan orang-orang yang bersama mereka bahwa bolehnya ihram sebelum al-miqat. Kemudian para ulama khilaf mengenai mana yang lebih utama. Apakah dia ihram pada tempat di atas al-miqat, yakni sebelum al-miqat, atau dia ihram dari al-miqat? Yang paling dekat insyaallah taala bahwasanya yang utama adalah mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu memulai al-ihram dari al-miqat. Memulai al-ihram dari al-miqat. Dalam rangka meniru Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila dalam pembahasan yang lalu kita berbicara mengenai al-miqat al-makani, sekarang kita berpindah kepada al-miqat az-zamani. Al-miqat az-zamani disepakati oleh para ulama yaitu pada ashhur al-hajj, pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hanya saja mereka khilaf mengenai sah atau tidak sahnya
teranggap atau tidak teranggapnya haji dan umrah saya ulangi, sah atau tidak sahnya, teranggap atau tidak teranggapnya ihram haji atau umrah, ihram haji atau umrah pada selain bulan-bulan yang telah disebutkan. Pada selain bulan-bulan yang telah disebutkan. Nah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, la yuhrimu bil haji illa fi ashhurihi, la yuhrimu bil haji illa fi ashhurihi. Tidaklah dia ihram dengan hajinya kecuali pada bulan-bulannya, yaitu bulan-bulan haji. Nah, dan ini yang paling dekat insya Allah. Nah, ini yang paling dekat insya Allah Taala. Dan ini adalah mazhab mayoritas para ulama. Mazhab mayoritas para ulama. Dan dari kalangan sahabat yang berpendapat seperti ini, yaitu Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Jabir, kemudian Ibn Abbas, radhiyallahu anhu. Nah, jadi ihram al-hajj itu tidak boleh kecuali pada bulan-bulan haji. Bagaimana dengan umrah? Adapun umrah ini sepakat para ulama ya, boleh melakukan ihram al-umrah pada selain bulan-bulan haji. Pada selain bulan-bulan haji. Nah, kemudian ada hal penting yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu bahwasanya yang mereka perselisihkan ini masalah ihramnya. Adapun masalah melakukan hajinya, para ulama itu tidak khilaf. Tidak mungkin melakukan amalan haji di luar bulan haji. Mesti sudah. Ya. Dia akan melakukannya mulai dari hari tarwiyah. Ya, yaitu tanggal 8 dari Dzulhijjah sampai nanti tanggal 13 dari Dzulhijjah, rangkaiannya al-manasik al-hajj. Tidak mungkin dia melakukannya di luar itu. Jadi tanpa khilaf di kalangan para ulama bahwa untuk amalan haji ya, tidak mungkin dilakukan kecuali pada hari-hari yang telah disebutkan tadi. Jadi apa yang mereka perselisihkan? Masalah ihram al-hajj. Ya, dia memulai ihramnya, yaitu dia memasang niat untuk haji. Ya. Nah, ketika dia sampai pada al-miqat, dia niat untuk haji, kemudian dia ganti pakaiannya, ya, kemudian dia bertalbiyah dengan talbiyah haji, ya, secara lisan, baik, kemudian haram atasnya apa yang diharamkan atas orang yang haji, sampai dia kemudian mendatangi Makkah dan
melaksanakan umrah dulu bagi orang yang hajinya tamattu'. Ya. Umrah selesai dia halal dari umrahnya, maka dia menanti sampai datangnya tanggal 8 dari Zulhijjah. Sampai tanggal 8 Zulhijjah, yaitu pada hari Tarwiyah, maka baru mulailah dia ihram kembali untuk haji. Nah, ini hajinya haji tamattu'. Kalau yang haji qiran, dia akan menanti tanpa ihlas, tanpa dia melepaskan rangkaian umrohnya dengan hajinya. Artinya selesai dia umroh, dia tidak tahallul, tapi dia menanti dalam keadaan dia masih posisinya sebagai orang yang haji, haram atasnya apa yang diharamkan di dalam haji. Jadi dia tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam haji. Misalnya tidak boleh pakai minyak wangi, ya, tidak boleh menyetubuhi istrinya, tidak, hal-hal yang dilarang dalam haji. Naam, dia menanti terus sampai datangnya tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Maka dia sambung umrohnya tadi dengan hajinya sampai selesai. Nah, ini haji qiran. Baik. Maka seorang boleh ihram seperti ini. Ya, dia memulai niat hajinya, kemudian mengganti pakaian dia dengan pakaian haji, kemudian mentalbiyahkan haji secara lisan, ya, dan haram kepadanya apa yang haram atas orang yang haji, itu boleh dia mulai ya, ketika masuknya bulan haji. Ya, tinggal tergantung dia mau haji yang mana, haji tamattu atau haji qiran. Ya. Nah, jadi diperselisihkan di kalangan para ulama, boleh nggak dia kalau ingin ihram di luar bulan haji itu? Berarti dia nanti akan menanti dari mulai dia ihram sampai datangnya masa haji. Ya, katakan misalnya pada bulan Rabiul Awal, ya, atau pada bulan Ramadan, ya, dia sudah ihram. Nanti dia akan menanti sampai datangnya masa haji. Nah, al-jawab la yajuz. Dia tidak boleh memulai ihram hajinya di selain bulan haji. Maka dia boleh memulai ihram hajinya dari miqat ketika masuk bulan Syawal, Zulqa'dah atau Zulhijjah. Jadi apa yang diperselisihkan oleh mereka? Masalah memulai ihram haji, bukan pelaksanaan amalan haji. Kalau pelaksanaan amalan haji itu tidak mungkin. Ya, itu sudah tetap tanggalnya, harinya, waktunya, ya, tata caranya. Mulai dari tanggal 8, 9, dan 10, kemudian dilanjutkan 11, 12, 13 dengan melempar jumrah sampai selesai. Fahim temu? Nah, kemudian pernyataan atau firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka bertanya kepadamu tentang bulan hilal, yakni bulan Tabib yang masuk di awal bulan. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan-bulan hilal itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama menyatakan boleh memulai ihram haji itu kapanpun, selain daripada Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Karena ayat menyatakan ketika berbicara mengenai al-ahillah, Allah perintahkan qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, bahwasanya awal-awal bulan hilal itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji, tanpa dikhususkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka pada setiap bulannya, ya,
Menurut sebagian ulama boleh untuk memulai ihram al-hajj. Namun mayoritas para ulama memaknakan ayat ini bahwa yang dimaksud oleh Allah Jalla wa Ala sebagai mawaqitul linnas wal hajj, bahwasanya bulan-bulan hilal itu adalah waktu-waktu bagi manusia, dan di antara waktu-waktu itu ada waktu haji. Mawaqitul linnas, ya, waktu-waktu bagi manusia wal hajj, dan haji. Artinya bukan pada setiap bulan boleh memulai ihram haji, tetapi di antara bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala, di antaranya ada bulan-bulan yang digunakan untuk haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, maka dengan penafsiran yang seperti ini, yang lebih kuat insyaallah adalah mazhab al-jumhur, karena tidak boleh haji kecuali pada miqat zamani yang telah ditetapkan. Nah, yang lebih menguatkan kepada penafsiran al-jumhur, yaitu firman Allah Jalla wa Ala dalam ayat yang lainnya, al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Maka pernyataan Allah Jalla wa Ala ashhurun ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui, menunjukkan bahwa tidak pada setiap bulan. Bulan-bulan yang telah diketahui itu adalah bulan-bulan haji, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, maka yang dekat insyaallah adalah mazhab al-jumhur. Kemudian pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhillu ahlul madinati min dzil hulaifah. Makna al-ihlal bil ha. Al-ihlal sama dengan pengertian al-ihram. Yuhil artinya yuhrim. Dia melakukan ihram. Baik. Nah, dan pernyataan beliau ini walaupun bentuknya adalah khabar, berita, yuhillu ahlul madinati min dzil hulaifah ila akhirih, bentuknya adalah berita, tetapi yuradu bihi al-amr. Bentuknya adalah khabar, tetapi yuradu bihi al-amr. Yang diinginkan dengannya adalah perintah. Yang diinginkan adalah perintah. Maka ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajibnya seorang yang melintasi atau melewati miqat untuk memulai ihramnya. Nah, maka dengan ini kita cukupkan pembahasan mengenai masalah al-mawaqit. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Nah, bagi orang yang melewati miqat dalam keadaan dia tidak punya niat haji atau umrah, tapi setelah lewat daripada al-miqat muncul niatnya untuk haji atau umrah, maka orang yang seperti ini dia melakukan ihram mulai dari tempatnya itu. Apa dalilnya? Awalnya, wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha. Ya. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha.
Nah, maka dia mulai ihram dari tempatnya itu dan tidak perlu kembali ke al-miqat. Baik. Ada yang lain? Nah. Orang yang berada setelah miqat, ya, itu tidak mesti dia berada di kota Mekah. Memang miqat itu nyambung dengan kota Mekah. Ya tidak mesti. Seperti misalnya orang sudah melewati Dzulhulaifah, masih beberapa jarak antara Dzulhulaifah dengan Mekah, dengan tanah suci. Ya. Atau yang dari melewati Yalamlam. Antara Yalamlam dengan kota Mekah itu masih ada perjalanan setengah hari lagi. Atau bahkan lebih. Ya. Jadi tidak nyambung. Nah sekarang permasalahannya apabila dia berada di antara itu. Antara miqat dengan Mekah. Apa yang dia lakukan? Maka dia memulai ihramnya famin haitsu ansha. Famin haitsu ansha. Nah, kalau dia berada di kota Mekah ya seperti pembahasan yang lalu. Kalau haji dia mulai dari tempatnya, kalau umrah dia keluar ke tempat yang selain tanah suci paling dekat dengan tanah suci. Nah, seperti As-San'i, wilayah yang disebut dengan As-San'i. Baik. Ini masalah al-miqat. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Baik. Pertanyaan harus saya yang bertanya. Anda, ya Muhammad. Bagaimana dengan orang yang keluar masuk kota Makkah tanpa selain kebutuhan haji dan umrah? Dia penduduk kota Makkah. Ya. Nah, yang dia biasa keluar masuk. Ya, Mekah, Yaman, katakan Mekah, Yaman, Mekah, Yaman. Karena dia punya pekerjaan di negeri Yaman. Sehingga dia sering masuk ke kota Yaman, balik lagi ke rumahnya di Mekah. Terus begitu. Tentunya dia, katakan dia selalu melewati miqat. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia ihram atau tidak? Kami katakan bahwasanya tidak dilakukan hukumnya Islam. Benar-benar. Bahkan Imam Syafi'i kami tidak mengerti memang orang yang pakai al-umrah. Nah, bahkan ini mazhab al-jumhur. Bukan Imam Syafi'i saja, bahkan mazhab al-jumhur. Dan dalilnya adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mimman arada al-hajja wal umrah." Kalau dia tidak ingin haji atau umrah, ya tidak ada atasnya untuk melakukan ihram, walaupun dia selalu keluar masuk melewati al-miqat. Nah, bagaimana kalau dia penduduk Mekah? Tatkala ada kebutuhan ke negeri yang lainnya, katakan ke negeri Yaman, ya, sampai di Yaman, ya, muncul niatnya untuk haji. Bagaimana? Kapan dia memulai ihram
dan di mana dia mulai ihramnya. Naim. Apa hubungannya? Gak nyambung itu ya. Hukumnya di mana? Pendalilan itu di mana? Orang yang di Mekah sampai tujuannya pergi ke Yaman, terus jalannya dia ingin angkat. Pertanyaannya itu dulu. Bukan itu pertanyaan saya. Orang yang dia penduduk Mekah, ya, karena suatu kebutuhan dia keluar dari kota Mekah, katakan ke negeri Yaman. Sampai di negeri Yaman dia punya niat haji. Kapan dia mulai atau di mana dia mulai ihramnya? Itu pertanyaan. Paham tak? Dari berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya bagi penduduk Mekah maka Dia sekarang di negeri Yaman. ini bagi haji ada bagi umrah. Orang yang aslinya penduduk Mekah, karena satu kebutuhan dia pergi ke negeri Yaman. Sampai di negeri Yaman dia diajak haji sama teman-temannya. Yuk haji yuk. Misalnya. Ya. Kapan dia mulai atau di mana dia mulai ihram? Dari Mekah karena dia penduduk misalkan sampai Rasulullah kata ahli Mekah Dari Mekah? dia melakukan haji. Ataupun umrah dia keluar dari Mekah itu dari dekat Tan'im. Nah, siapa yang memiliki Naim? Abdul Karim. Maka dia melakukan mikotnya yaitu di Yaman karena dia meniatkan haji pada waktu di Yaman. Sedangkan tempat mikot yang terdekat yaitu di Yaman. Adapun sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hatta ahli Makkah min Makkah," maka ini untuk ahli Mekah apabila dia meniatkan untuk berhaji di kota Mekah. Nah, ahsan. Kalau dia niat dari Yaman bahwa dia akan haji, dia balik ke Mekah itu untuk haji, gitu, untuk umrah. Masa dia mulai dari Mekah? Dari mana dia mulai? Ya dari mikot yang dia lewati, yaitu dari Yalamlam. Dia kembali ke Mekah itu dengan niat dia haji. Walaupun dia penduduk Mekah, tapi dia sudah keluar dari kota Mekah. Ya, keluar dari kota Mekah, kemudian dia ingin masuk. Ya, ingin masuk dalam keadaan dia ingin menunaikan haji, bukan dia pulang ke rumahnya. Apa tadi pertanyaannya? Muncul niatnya untuk haji. Nah, beda dengan kasus dia penduduk Mekah, kemudian dia pergi ke Yaman karena suatu kebutuhan. Ya, sampai di Yaman muncul niat haji, tapi dia tidak ingin langsung haji. Dia ingin kembali dulu ke rumahnya. Maka dia kembali ke rumahnya. Ya, karena dia penduduk Mekah, maka dari rumahnya dia niatkan untuk haji, maka hajinya mulai dari Mekah. Tentu. Nah, ini inti dari perkara yang harus kita pegang, bahwa siapapun yang melewati miqat, kalau dia sudah meniatkan untuk masuk ke kota Mekah itu dalam rangka haji atau umrah, dia harus memulai ihramnya. Ya, maka dia harus memulai ihramnya. Maka permasalahan tadi bisa dijawab dengan dua surah yang telah disebutkan.
imma dia masuk ke kota Mekah itu dalam keadaan sudah meniatkan haji, meniatkan umrah, bukan pulang ke rumahnya. Maka dia ketika melewati miqat, dia harus ihram. Tapi kalau dia kembali ke kota Mekah itu dengan niat dia pulang, ingin pulang, dan dia ingin haji dari tempatnya, maka dia melewati miqat boleh tanpa ihram. Paham temu? Nah, pertanyaan yang lain yang masih terkait dengan al-miqat. Jika seorang penduduk Makkah ingin umrah, nah, dalam keadaan dia, atau pertanyaannya begini, seorang penduduk Mekah sedang safar ke tempat yang lain. Kemudian dia ingin umrah. Apakah dia harus keluar dulu? Harus keluar dulu ke tempat yang selain tanah suci untuk memulai ihramnya, atau dia mulai dari miqat? Nah, Aba Ibrahim, Abrar, Anda paham soalnya? Nanti. Jadi ada penduduk Mekah, ya, dia sedang safar ke tempat yang lain. Ya, di tengah safarnya dia ingat, saya mau baliklah ke Mekah untuk umrah. Ya. Nah, apakah dia memulai ihramnya harus keluar dulu ke selain tanah suci, ya, dan dia mulai ihramnya dari situ, atau dia mulai dari miqat yang dia lintasi atau yang terdekat dengannya? Katakan penduduk Mekah sekarang sedang safar ke Madinah, ya, sedang safar ke Madinah. Sampai di Madinah, ya, dia ingin kembali ke Mekah untuk umrah. Apakah dia mulai ihramnya dari selain tanah suci yang paling terdekat, atau dia mulainya dari al-miqat? Ya, kalau dia di Al-Madinah tentunya di Dzul Hulaifah. Kalau dia meniatkan kembali ke Mekah itu untuk umrah, maka ketika dia melewati miqat, dia harus memulai ihramnya. Tapi kalau dia kembali ke Mekah itu bukan dengan niat untuk umrah secara langsung, tapi dia ingin kembali dulu ke rumahnya, ya, maka ketika dia melewati miqat boleh dia tanpa ihram. Ketika dia sampai di rumahnya kemudian dia ingin umrah, dia harus keluar. Ya. Kalau rumahnya itu di selain tanah suci, di dalam tanah suci, maka dia harus keluar dulu, keluar di selain tanah suci untuk melakukan ihram, kemudian baru dia melakukan umrah. Fahim semua ya akhwan? Nah, maka dengan ini kita selesai insyaallah dari masalah al-miqat. Kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.